Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن wa'allamah. Rawahul Bukhari. Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Abu Adnan yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita indahkan seluruh aturan Allah. Apapun aturan Allah kita indahkan. Apakah aturan itu berupa perintah atau mungkin aturan itu adalah larangan? Dua-duanya kita indahkan dengan jalan segera kita lakukan, kita laksanakan jika di hadapan kita adalah perintah Allah. Seperti siang hari ini, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, jika panggilan salat Jumat, salat dari Jumat telah berkumandang, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', maka segeralah cari dan temukan di mana panggilan itu, wa dzarul bai', dan tinggalkan perdagangan, transaksi jual beli, aktivitas rapat dimanapun, tinggalkan. Dzalikum, perilaku meninggalkan aktivitas, meninggalkan dagangan, meninggalkan seluruh kepentingan kita dunia ini, Allah katakan khairul lakum, itu adalah perilaku yang jauh lebih bagus dibanding tetap menunggu dagangan, tetap rapat, dan tetap beraktivitas. In kuntum ta'lamun, jika kita semuanya mengetahui isinya luar biasa. Pun juga ketika di hadapan kita ada larangan, stop. Tak perlu pilih-pilih, tak perlu pikir-pikir panjang, tak perlu tunggu kawan, segera kita tinggalkan. Hamba Allah yang selalu taat dan patuh sama Allah, melakukan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang, itulah disebut takwa.
hamba Allah yang bertakwa ada keuntungan besar. Tanpa diminta, Allah akan kirimkan yang namanya makhrojan. Ketika diwakafkan menjadi makhroja, menjadi mat iwat. Kharaja artinya keluar, makhroja jalan keluar. Jalan keluar apa? Allah kirimkan solusi untuk mengatasi masalah kita, apapun masalahnya. Apa hanya itu? Tidak. Wa yarzuquhu. Tadi di ujung ayat 2 surah 65 At-Talaq. Ini di awal surat ayat ketiga. Tidak hanya Allah kirimkan makhraja atau solusi untuk mengatasi masalah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah kasih rizki pada hamba yang setia dan taat pada Allah. Dan rizki itu kondisinya adalah min haitsu la yahtasib. Rizki yang tidak pernah kita sangka, rizki yang tidak pernah kita prediksi adanya, hadir. Namun Bapak sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, jangan pandang rizki hanya 4A yang kita makan, kita tempati, kita pakai, kita kendarai. Iya, itu rizki, tapi itu sebagian kecil. Kalau besar dan banyak, tak mungkin kita akan bisa menghitungnya. Termasuk kita hadir di Abu Adnan ini, rizki yang luar biasa. Satu lagi di ujung ayat keempat, orang yang setia dan patuh sama Allah. Apapun yang terjadi, jika ada undangan, ada panggilan, ada perintah, seluruhnya diabaikan. Dan ketika ada larangan, siapapun tak bisa halangi untuk menghindar. Apa yang Allah berikan pada hamba yang setaat ini, Allah akan jadikan min amrihi yusron. Lagi-lagi yusron. Dari seluruh urusan hamba ini, oleh Allah akan dijadikan urusan yang gampang. Yusron ketika dibaca wakaf menjadi yusro, lagi-lagi menjadi mat maiwat dalam tajwid. Hamba Allah yang senantiasa bertakwa, Allah akan kirimkan jalan keluar dari masalahnya. Allah akan kasih rizki yang hadirnya tanpa disangka-sangka. Allah akan mudahkan seluruh urusannya menjadi urusan yang gampang. Mudah-mudahan yang disebut di atas adalah kita semua yang hadir. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Abu Adnan rahimakumullah. Hari ini kita di ujung bulan Safar, bulan yang kedua. Itu artinya sebentar lagi kita akan masuk bulan yang ketiga, Rabiul Awal. Ketika kita membaca Rabiul Awal, maka yang terlihat dengan jelas di sana adalah momen yang luar biasa. Hamba Allah yang tak pernah berdusta, tak pernah berbohong, dilahirkan dengan jasad di dunia. Siapa lagi? Adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat ke-31 surat nomor 3, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul, wahai Muhammad, katakan pada umatmu tentunya, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian semuanya mencintai Allah, satu syaratnya, fattabi'uni, maka ittabi'uni, ikutilah aku, ikuti caraku hidup, ikuti caraku makan, ikuti caraku berjualan. Beliau ketika jualan tak pernah bohong, tak pernah mengurangi timbangan, apalagi memanipulasi kondisi dagangan, tidak. Karena itulah maka beliau ketika berdagang cepat sekali habis. Dan Maisyarah, sang pembantu juragan Khadijah, memberikan kesaksian yang luar biasa selama perjalanan menuju di mana
Baginda Rasul memperdagangkan, memperjualbelikan dagangan, dan sampai pulang dari rumah ke pasar, balik ke rumah lagi. Luar biasa, 2 orang tak pernah kena sinar matahari karena mendung awan menaungi sepanjang perjalanan. Nah, ketika baginda Rasul menyatakan, Allah berfirman dan artinya fattabi'uni, jika kalian semua wahai umatku mencintai Allah, satu syaratnya, ikuti aku, ikuti sunnahku, hidupilah sunnahku. Di sholat ada rawatib, jangan tinggalkan rawatib. Ketika malaikat lapor sama Allah, melaporkan si fulan, nilai pahala minimalnya kurang ketika mau masuk surga. Allah tidak langsung segera masuk neraka, tidak. Coba malaikat, coba kamu cari, barangkali si fulan ini suka melakukan sunnah Rasul. Betul, ketika malaikat mempelajari, mencari di mana si fulan selalu melakukan sunnah, betul. Ketika kembali lapor, betul ya Allah, kurang di wajibnya, tapi si fulan ini penuh dengan sunnahnya. Baik kalau gitu, masukkan dia surga. Masya Allah. Apakah hanya itu yang diberikan oleh Allah? Ketika kita mencintai Allah, mengikuti Rasulullah, kemudian diberi oleh Allah sesuatu hal yang menyenangkan. Kalau kita mengikuti sunnah Rasul, maka hasilnya adalah satu, yuhibbukumullah, Allah balik mencintai kalian. Kalau sudah Allah cintai, maka apapun yang kita mohonkan pasti dikasih. Seperti kita mencintai sesuatu, pasti kita akan mengusahakan apa yang diinginkan, Allah akan mencintainya. Yang kedua adalah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu, seluruhnya diampuni. Kalau manusia sudah tak punya dosa, nggak ada tempat lagi di akhirat kecuali surga. Nah, karena itulah yuk kita kenang apa yang disabdakan oleh baginda Rasul untuk kita. Di Al-Quran ada ati'ullah wa ati'ur Rasul, taatilah Allah dan taati pula utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu pertemuan, kanjeng Nabi dilontarkan satu pertanyaan dari sahabat. Ya Rasulullah, ayyul a'mal, amal apakah yang paling disuka oleh Tuhan, yang paling disukai oleh Allah? Salah satu dari sekian jawaban baginda adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Artinya ketika Abu Adnan sudah ngaji, apalagi berkumandang adzan, itu sudah waktunya. Tepat waktu hadir, menyaksikan adzan, dan ada sunnah qabliyah, dan ada kemudian jamaah, setelah ada doa bersama. Tepat waktu. Duhur kan masih boleh jam 2, boleh, tapi itu bukan tepat waktu. Itu namanya mengulur-ulur dan menunda-nunda. Pantas kalau kita sering menunda sholat, jangan salahkan kalau rizki kita ditunda oleh Allah karena kita sering menunda. Yang kedua adalah baginda Rasul mewanti-wanti kepada umatnya dalam sebuah hadis, nawwiru buyutakum, wahai umatku, sinari, terangilah tempat tinggal kalian semuanya, cahayailah, bukan dengan lampu yang wattnya ribuan, bukan. Biqiraatil Quran, dengan bacaan Al-Quran di rumah kita, di tempat tinggal kita semuanya. Karena rumah-rumah itu disukai oleh malaikat dan dibenci oleh setan. Ketika setan lari, malaikat tambah masuk. Sepanjang hari malaikat ada di situ karena aman, tenang, karena mendengarkan kalamullah dilantunkan di rumah itu. Lantas apa efeknya? Ketika sang punya rumah
ahli bait melantunkan apa menjadi hajatnya, siapa yang mengaminkan? Malaikat yang ada di situ. Dan aminnya malaikat sulit ditolak oleh Allah. Pasti akan diijabah segala apa yang kita lakukan. Tapi saya bacaannya kurang bagus. Ya tetap yang penting baca. Kan tidak dawuh, tidak harus yang bagus dulu, tidak. Semua tahap demi tahap. Jika masih pemula, tetap yang penting membaca. Apa artinya bacaan kita bagus tapi nggak pernah dibaca? Nah ini. Karena itulah maka mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan titah perintahnya dan juga anjuran dan perintah Rasulnya. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.